Bismillahirrahmanirrahim. Saya Anissa Nurul Fadilah dari Prodi Ekonomi Islam. Sini saya akan menjelaskan sedikit analisis Bank Tabungan Pensiun Nasional Syariah periode 2018 dan 2019. Satu, profil perusahaan. BTPN Syariah adalah anak perusahaan BTPN dengan kepemilikan saham 70% dan merupakan bank syariah ke-12 di Indonesia. Bank beroperasi berdasarkan prinsip inklusi keuangan dengan menyediakan produk dan jasa keuangan kepada masyarakat terpencil yang belum terjangkau serta segmen masyarakat prasejahtera. Selain menyediakan akses layanan keuangan kepada masyarakat tersebut, BTPN Syariah juga menyediakan pelatihan keuangan sederhana untuk membantu mata pencaharian nasabahnya agar dapat terus berlanjut serta membina masyarakat yang lebih sehat melalui program dayanya. 2. Visi dan misi usaha tersebut. Visinya adalah untuk menjadi bank syariah yang terbaik dan sekaligus mengembangkan keuangan inklusif sehingga dapat mengubah kehidupan jutaan masyarakat. Sedangkan misinya adalah untuk bekerja sama menciptakan peluang pertumbuhan usaha dan mencapai kehidupan yang lebih berarti. Bank berusaha untuk mencapai visi dan misinya dengan membina 4 nilai utama, yaitu profesionalisme, integritas, saling menghargai, dan kerjasama. 3. Sejarah perusahaan. PT Bank Tabungan Pensiun Nasional Syariah (TBK) BTPN Syariah atau bank. Awalnya didirikan dengan nama PT Bank Sahabat Purba Danarta atau BSPD. Perubahan nama tersebut didasarkan pada perubahan terhadap seluruh anggaran dasar sebagaimana termuat dalam Akta Notaris Nomor 25 tanggal 27 Agustus 2013 Junto Akta Notaris Nomor 30 tanggal 25 September 2013. Pada tanggal 20 Januari 2014, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa BTPN yang diaktakan dengan Akta Notaris Nomor 8 tanggal 4 Juni 2014 di hadapan Hadijah SHMKN, Notaris di Jakarta yang telah menyetujui pemisahan Unit Usaha Syariah PT Bank Tabungan Pensiun Nasional atau disebut dengan UUSBTPM dan dari PT Bank Tabungan Pensiun Nasional (TBK) (BTPN). Pemisahan dilakukan dengan pengacuan kepada Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/10/PBI/2009 yang telah diubah dengan PBI Nomor 15/14/PBI 2013 tentang unit usaha syariah. Pendirian tersebut dilakukan dengan izin Bank Indonesia melalui 2 tahap, yaitu persetujuan izin konversi dan izin pemisahan. Selanjutnya, pemisahan terjadi secara efektif pada tanggal 14 Juni 2014 dan pertama kalinya bank memulai kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sebagaimana yang dilaporkan kepada Bank Indonesia atau BI dengan surat nomor S031-DIR-MIRLG/P2014 tanggal 17 Juli 2014 perihal laporan pelaksanaan pembukaan sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Bank BTPNS. Maksud dan tujuan serta kegiatan bank adalah melakukan kegiatan usaha di bidang perbankan berdasarkan prinsip syariah.
4. Penawaran umum perdana saham. Penawaran umum perdana saham, bank melakukan penawaran umum perdana atas 770,370,00 saham dengan nilai nominal sebesar Rp100. Setiap saham dengan harga penawaran setiap saham sebesar Rp975 nilai penuh kepada masyarakat. Saham tersebut dicatat di Bursa Efek Indonesia atau BI pada tanggal 8 Mei 2018. 5. Dasar penyusunan laporan keuangan. Laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia, Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia, dan keputusan Ketua Bapepam LK efektif 1 Januari 2013. Otoritas Jasa Keuangan atau disebut dengan OJK telah mengambil alih fungsi dari Bapepam nomor KFP 347/BL/2012 tanggal 25 Juli 2012 yang merupakan perubahan terakhir atas keputusan Ketua Bapepam nomor 54/BL/2010 tanggal 30 Desember 2019 dan keputusan Ketua Bapepam LK nomor 0/2000 tanggal 13 Maret 2000 yaitu peraturan nomor 7 tentang pedoman penyajian laporan keuangan. Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi. Jika aset keuangan tidak disyaratkan untuk klarifikasi sebagai perdagangan pada saat pengakuan awal, dapat direlasifikasikan ke pinjaman yang diberikan dan piutang jika memenuhi definisi pinjaman yang diberikan dengan piutang dan entitas memiliki intensi dan kemampuan memiliki aset keuangan untuk masa mendatang yang dapat diperkirakan atau hingga jatuh tempo. Bank tidak diperkenankan mengklarifikasi aset keuangan sebagai investasi dimiliki hingga jatuh tempo. 6. Analisis pasar saham layak atau tidak layaknya pembeli saham. Berdasarkan rapat umum pemegang saham luar biasa BTPN Syariah yang dilaksanakan secara sirkuler pada tanggal 16 November 2017, para pemegang saham menyetujui rencana penawaran umum perdana saham biasanya kepada masyarakat melalui pasar modal serta melakukan pencatatan saham bank di Bursa Efek Indonesia. Pada tanggal 25 April 2018, bank memperoleh pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan penawaran umum saham perdana tersebut. Bank melakukan penawaran umum perdana atas 770,370,00 saham dengan nilai nominal sebesar Rp100. Setiap saham dengan harga penawaran setiap saham sebesar Rp975 kepada masyarakat Indonesia. Berdasarkan rapat umum pemegang saham luar biasa BTPN Syariah dilaksanakan secara sirkuler pada tanggal 5 April, para pemegang menyetujui penambahan modal dasar bank dari semula sebesar 15 lembaran saham dengan nominal Rp1 sehingga setelah dilaksanakan penambahan tersebut, modal dasar bank menjadi sebesar 27.500 juta lembar saham dengan nominal 2,750 juta. Penambahan modal dasar bank telah dinyatakan dalam perubahan anggaran dasar nomor 8 tanggal 5 April 2018.
Pada tanggal 31 Juli 2018, PT Triputra Persada Rahmat menjual kepemilikan atas bank sebesar 770,3700 lembaran saham kepada publik, sehingga kepemilikan saham PT Triputra Persada Rahmat yang semula sebesar 1,540,740,00 lembaran saham atau sebesar 20% menjadi 770,37700 lembaran saham atau sebesar 10% selama periode sampai tanggal 31 Maret 2019. PT Tripura Persada Rahmat juga melakukan penjualan saham bank ke publik. Berdasarkan keputusan 8 Februari 2018, berita acara didaftarkan dengan akta nomor 33 tanggal 28 Februari 2018 dari Notaris Ratam SH MKN. Para pemegang saham menyetujui pengguna laba bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 disisihkan sebagian sebagai cadangan wajib sebesar 5.000 berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tahunan di tanggal 14 Februari 2019 yang diberitakan acaranya di aktanya dengan akta nomor 11 tanggal 14 Februari 2019 dari Notaris Ratam SH MKM. Para pemegang saham menyetujui penggunaan laba bersih untuk tahunan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 disisihkan sebagai cadangan wajib sebesar 20.000 sehingga dikatakan layak dalam pembelian saham tersebut. Sekian dan terima kasih.